Ya, oke, sudah Oke. bergabung bersama kita. Gea, Halo Gea, selamat sore. Halo, halo apa kabar semuanya. Gea? Baik, alhamdulillah Mas. Apa kabar semuanya? Mas Will, Bro Mar. Baik, baik, baik semuanya, alhamdulillah. Ya, sehat-sehat semuanya ya, lancar-lancar. Ini denger-denger nih posisi udah di Prancis ya sekarang. Betul, betul. Aku udah di Prancis, di Dijon aku. Di Dijon. Yes, di Jong. Betul. Itu sebelah mananya Alfamart tuh yang ada iklan Waduh. sorry nggak boleh. Beda, Sorry. beda. Iklan kita. Oke, jadi teman-teman, ini dia Gea ya, salah satu mahasiswa di Brunel School of Business di Prancis ya. Dia juga sementara waktu kemarin juga sempat internship juga di BRI dan Reksa Sekuritas bareng kita ya di tim kita. Selama 3 bulan ya Gea ya. Betul, Nah, Mas. selama tiga Betul. bulan ini Gia intern ngisi waktu luang. Kebetulan di sana juga lagi summer break ya, lagi panas-panasnya di Prancis. Nah, mungkin Gia boleh diceritain nih, sharing-sharing nih, gimana ceritanya bisa jauh-jauh ke Prancis, ngelanjutin studi ya kan, apa latar belakangnya ke Prancis nih. Mungkin boleh diceritain Gia. Sebenarnya karena aku dari dulu tuh memang pengen banget kuliah di luar negeri kan, dan pas banget pada saat tahun kemarin aku dapet kesempatan buat ngambil S2 di Prancis. Dan dulu memang aku sempat belajar bahasa Prancis juga nih Mas di Indonesia. Idi. Dan aku suka Ya. belajar bahasa Prancis dan juga bahasa. Dan gak cuman itu, aku dari dulu tuh emang suka banget sama hal-hal yang berbau sama fashion, terus luxury. Dan Prancis itu kan terkenal dengan akan hal itu ya, terutama kayak brand-brand fashion dan juga luxury. So that's why I choose France. Dan juga kenapa aku milih Prancis, mungkin karena banyak banget ternyata benefitnya menjadi mahasiswa di Prancis. Salah satunya dapat kemudahan dari pemerintah, dari subsidi, seperti subsidi tempat tinggal dan juga asuransi gratis untuk mahasiswa. Seperti itu. Oke, oke. Keren banget ya. Nah, di sana ambil jurusan apa ya, Gea? Aku ngambil manajemen of business, Mas. Nah, kenapa nih ngambil jurusan manajemen bisnis di sana? Kan di sini juga ada nih, Ge. Di Jakarta juga ada. Benar. Ya, yang dekat di Asia juga ada. Kenapa harus di Prancis? Mungkin mau cerita sedikit dulu tuh, aku S1-nya kan marketing. Boleh banget. Kan. Nah, terus aku tuh belajar mendalami tentang mungkin strategi pemasaran, riset pemasaran, perilaku konsumen, dan juga aspek lainnya berkaitan sama marketing. Nah, setelah S1 selesai, terus aku pengen mau explore lagi nih S2, belajar tentang bisnis, kayak dari berbagai aspek. Contohnya dari manajemen operasional, keuangan, dan juga sumber daya manusia, dan lainnya. Dan mungkin itu menjadi kombinasi yang menarik nih antara marketing sama bisnis manajemen gitu. Terus kenapa milih Prancis? Mungkin yang tadi aku jelasin juga karena aku memang suka banget sama hal-hal yang berbau fashion sama luxury. So that's why I choose France. So jadi itu kenapa sih alasan aku milih bisnis manajemen di Prancis. Dan aku suka banget sama bahasa Prancis. Jadi Boleh jadi mungkin beberapa kalimat atau beberapa kata dalam bahasa Prancis. Tadi juga banyak audiens yang teman-teman yang udah nyapa tuh bonjour. Bonjour, selamat pagi, ini udah sore, Bro. oh ya, kalau di sini udah masih pagi nih Mas kayaknya. Mungkin bisa kayak bonjour, comment ça va, et toi, ça va bien. Artinya Bang Messi. Artinya Bang Messi. Artinya tuh Ya. kayak halo, apa kabar? Kabar Halo, apa baik, kabar? gitu. Kalau Jumapel? Je m'appelle itu artinya nama saya, Je m'appelle Oh, Gea. nama saya. Tuh ada yang nyaut juga tuh. Kirain singkatan ya? Iya, kirain singkatan. Ada nyaut tuh, baget. Oke, kita langsung aja. Ini menarik nih. Ya. Ini posisi berarti udah di Prancis. Berarti udah berapa lama di Prancis, Gea? Kurang lebih 1 tahunan, Mas. Kurang lebih 1 tahun. Nah, boleh diceritain nggak keluh kesahnya selama di Prancis? Tadi juga ada teman-teman yang nanya tuh, gimana sih struggle-nya kerja atau berkehidupan di Prancis? Kayak pasti penyesuaian juga dong, kayak makannya ntar gimana, belum jet lag waktunya, pagi jadi malam, malam jadi sore, ya kan? Jungkir balik dah tuh, gimana tuh ceritanya tuh? Sebagai Ya itu benar banget sih, maksudnya sebenarnya pas kalau boleh curhat sedikit nih, pertama kali tuh aku tinggal sendiri dan jauh dari keluarga tuh pas aku pindah ke Prancis gitu. So it was pretty scary karena aku mesti manage semuanya tuh sendiri, dari ngurusin visa, tempat tinggal, terus adaptasi lingkungan seperti bahasanya, cuacanya. Tapi ya
at the same time tuh kayak seneng juga karena bisa explore banyak, belajar dengan hidup sendiri, terus belajar manage waktu dan juga manage keuangan. Tapi ya seiring dengan waktu, kurang lebih 4 bulan aku tuh udah mulai enjoy tinggal di sana karena mungkin karena ada temen juga di kota aku di Dijon, mereka juga orang Indonesia dan juga mahasiswa juga dan juga mungkin ada support dari keluarga, jadi aku mulai merasa kayak kayaknya mulai menikmati tinggal di Prancis Wah, gitu. keren banget nih. Di sana banyak teman-teman Indonesia ya berarti. Ada perkumpulannya kah di sana dia? Komunitas, grup Komunitas gitu. kayak atau apa gitu? Indo Gang Nah, misalnya. nah itu mungkin salah satu yang bikin aku happy dan shock gitu sih pertama kali mungkin sebenarnya aku tahu di European countries tuh emang ada PPI ya perkumpulan mahasiswa Indonesia gitu tapi Oh, nggak nyangka ternyata tuh orang Indonesia PMI di dong, Prancis bukan tuh buat PPI dong. PPI. ya benar di Prancis tuh banyak banget terutama di Paris gitu. Tapi kalau di kotaku sendiri di Dijon itu kayak cuman kurang lebih lima orang termasuk aku juga gitu. Tapi ya cukup helpful sih mereka semua. Kayak misalkan aku buntuan apa, mereka membantu aku juga gitu. Jadi Kalau kata orang Jaksel masih sering mingle ya. betul betul banget betul. Tapi biasanya berlima ini solid banget nih bro ya kan. Iya benar. Kemana-mana harusnya sama-sama nih ya. Iya. Nyari makan bareng, belajar bareng gitu-gitu ya. Betul betul. Biasa nongkrong bareng. Nongkrong Gitu. bareng. Nah menarik nih. Di sana nongkrongnya ngapain sih, Ge? Biasanya Coffee tuh shop aku kah? Ke mall? iya Atau di taman kebanyakan? kalau summer biasanya kita sering ke taman gitu sih karena kan dapat cahaya tuh enak banget biasanya kena udara dingin terus ketemu cahaya tuh kayak Tada! Betul. Gitu ya. Enak Kayak banget, bahagia iya. banget rasanya ya. Terus nggak cuman itu biasanya kita ke coffee shop yang kayak gitu ngobrol yang kayak gitu sih sharing gitu. Nah terus gimana nih biaya hidup di sana menurut Gia terlalu mahal kah atau sama aja nih kayak di Indonesia nih? Nah, menarik. So this is a tricky question actually. Bisa dibilang tuh ada yang it depends orang-orangnya sih. Cuman bisa dibilang ada yang mahal, ada juga yang murah. Depends kebutuhannya apa. Contohnya mungkin di sini tuh buat mahasiswa kita bisa dapetin tempat tinggal atau dorm itu harganya 200 euro, which is kalau di konversiin ke rupiah tuh 2 juta sebulan. Tapi itu tergantung currency rupiah ke euro ya gitu. Tapi pada saat itu sih 200 euro atau 2 juta itu sebulan. Tapi ada juga yang ada juga yang harganya 400 euro. Jadi kayak tergantung kebutuhannya masing-masing sih. Nah, buat bahan pangan kayak beras, sayuran, terus buah itu kurang lebih menurut aku kurang lebih sama gitu. Ada yang mahal, ada juga yang lebih murah dibandingkan di Indonesia gitu. Contohnya yang paling signifikan itu aku paling suka beli stroberi di sana. Strawberry. Karena Buah strawberry. Iya, di stroberi di sana tuh aku beli 5 euro itu kalau nggak salah sekitar 85.000 itu dapetnya banyak banget dan fresh banget dan gede-gede banget gitu kan. Kalau di Indonesia tuh aku bisa dapetin kayak gitu tuh bisa harganya bisa kayak 100-an lebih gitu mungkin. Seperti itu sih Mas. Menarik. Jadi tergantung Strawberry di sana kebutuhannya, kita. tergantung preferensinya. Oh gitu. iya. Nah, Gea nih, seiring mungkin dengan kebutuhan Gea di sana gitu ya, kebutuhan hidup gitu ya. Nah, gimana sih cara Gea ini ngatur keuangannya gitu ya? Pastinya di sana juga ya sedikit banyak lah tergoda lah ya sama brand-brand di sana. Betul. Kan banyak banget nih brand-brand Betul. yang Betul. high class gitu ya. Betul Nah, banget. gimana sih Gea memanage keuangannya supaya bisa lebih baik nih? Secara gitu kan Prancis kota fashion, bentar-bentar pasti tergoda mau belanja lah, terus banyak tempat wisata juga ya kan. Gimana nih? Iya. Nah, itu betul banget sih. Jadi kalau misalkan lagi jalan tuh menuju kampus, ketemu store-store brand-brand tuh kayak, ada yang baru nih gitu kan. Cuman kan di sisi lain kita mesti saving juga ya, karena kan ada kebutuhan yang lain gitu. Nah, mungkin yang cara aku tuh paling utama tuh kayak harus manage juga kayak kebutuhannya apa, utamanya apa, prioritasnya apa gitu. Yang pertama tuh biasanya aku utamakan kebutuhan yang paling penting kayak makanan,
terus tempat tinggal, terus tagihan, contohnya kayak listrik segala macem. Nah, baru kayak misalkan dari situ udah ketahuan misalkan berapa yang harus dikeluarkan, dan kalau misalkan ada sisa baru aku sisihkan misalkan buat nongkrong sama teman yang kayak gitu-gitu. Nah, selain itu juga aku sebenarnya investasi nih Mas. Wow. Kayak Wah, sebenarnya menarik aku nih. investasi tuh mulai dari dulu aku kuliah S1 sih di Indonesia gitu. Jadi biar apa ya, mengalir terus gitu. Nice, nice, keren. Ini kalau boleh tahu di instrumen apa nih investasinya nih, saham kah atau reksadana atau Atau apa? deposito atau yang lain ya? Aku deposito sama saham Mas. Oke. Nice. Gitu. Keren, keren, keren. Boleh diceritain mungkin pengalaman-pengalamannya dia selama berinvestasi, secara kan udah mulai dari lumayan lama berarti ya. Betul. Mungkin boleh diceritain mungkin keluh kesahnya dalam berinvestasi gimana nih pengalamannya Gia nih? Dia sebenarnya ada cerita lucu sih. Nah, Nah, gimana? aku tuh mulai investasi tuh pas aku umur 19 tahun kalau nggak salah, pas aku S1 di Indonesia. Nah, aku awalnya itu mulai investasi di deposito untuk jangka panjang gitu kan. Nah, terus karena memang pada saat itu tuh kuliah, butuh uang tambahan, maksudnya buat jajan segala macem. Nah, aku mulai coba untuk trading gitu harian buat nambah-nambahin uang jajan. Terus karena pengen apa ya, mungkin greedy ya, waktu itu masih muda, masih kuliah, butuh uang. Iya, Terus betul. aku ikutan apa sih, join-joinan komunitas tentang trading gitu-gitu, ikut-ikutan, misalkan hari ini beli apa dijualnya besok pagi kayak gitu. Tapi pada saat itu aku dapat bad experience nih gitu. Gimana Ikut-ikutan beli tapi tiba-tiba merah nih sahamnya, jadi aku cut loss lumayan cukup besar sih pada saat itu gitu sih. Terus salah satu temen aku nih mulai apa ya, ada yang kayak ngasih tahu, coba deh lu ikutin Instagramnya Brit, soalnya ada ya, lu bisa belajar tentang investasi dari segi marketnya. Terus lo mungkin juga kalau mau trader juga bisa lewat Brit juga, karena mereka ada program namanya BBB kayak gitu sih. Dan mulai kayak apa ya, terpapar sama sosial medianya Brit gitu sih Mas. Sama Oke, berarti udah campaign-campaignnya. sering ngikutin ya perkembangan sosial media di Beridana Reksa Sekuritas ya Gia ya. Iya, sampai hafal Sudah, ya. iya. Sampai udah hafal Iya. program-programnya. Nah, tadi Betul. Gia juga sempat singgung, sempat ini ya ikut-ikutan grup gitu ya. Betul, Grup, betul. tapi akhirnya malah cut loss gitu ya. Benar. Ya, Betul. teman-teman makanya jangan sampai FOMO ya, jangan sampai takut ketinggalan lah, Yes, ketinggalan banget. barang, takut pengen untung cepat gitu ya. Semuanya nggak ada yang instan ya, jadi ya tetap melalui proses ya, ada step by stepnya gitu ya. Nah, kalau mau belajar ya kita sediakan platformnya, teman-teman bisa follow IG Bridge ya. Kalau misalnya teman-teman masih ragu-ragu, masih bingung mau pilih saham apa ya, terus strateginya gimana, bisa aja follow IG Bridge ya. Yes, ada juga BBB ya Bang ya. Tiap sore ya. Tiap sore ya, kalau misalnya teman-teman mau trading cepat ya, teman-teman bisa ikutin lah saham-saham BBB. Nah, kalau misalnya masih bingung, ikutin EduFest. Benar banget. Jadi lebih baik ikutin EduFest ya daripada ikutin grup ya. Kalau grup biasanya langsung aja kasih rekomendasi ya, disuruh beli tanpa kita dikasih tahu alasannya gitu. Benar. Ya. Jadi Tapi kalau kita belajar, observe juga ya. betul, kita harus observe juga, kita harus belajar juga gitu ya. Makanya join EduFest. Yoi. Ih, banyak banget nih yang ngibarin bendera Perancis nih. Wih, ntar lagi 17-an, woi. Bendera Perancis loh. Oke, menarik nih. Iya, pastinya kalau trading aplikasinya pakai apa? Bright. Pakai Bright. Iya, aku pakai Bright. Bright. Karena apa? Karena Anda magang di sini kemarin. Nah, bendera Indo cakep banget nih, Regita Kodiatno. Cakep. Indo sama Perancis. Indo Perancis. Apakah Perancis segera diundang ke sini? Ntar dulu. Undang Mbappe sama Mbak Gia ya. Oke. Oke, kita mau nanya nih, salah satu fitur yang sering digunain di Bridge apa nih Mbak Gia? Kan lagi sering trading juga ya kan? Nah, mungkin karena perbedaan jam antara di sini sama Indonesia kan cukup lumayan panjang ya, kayak 5 jam.
Nah, makanya aku tuh baru-baru ini pakai fitur namanya multi event di Brights. Soalnya bisa ngebantu aku banget nih, kayak misalkan di tengah aku kuliah atau aku mungkin ada kesibukan lainnya, aku bisa tetap ikutin trading gitu, nggak kelewatan momentumnya ketika mau buy atau sell sahamnya. Semua bisa disetting di multi event itu tuh Mas. Jadi kayak sangat membantu aku sih ketika aku di sini gitu. Oke. Oke. Multi event. Ini kemarin juga kita sempat buat konten ya Bro Mar ya, multi event ya. Emang sangat-sangat membantu sih buat teman-teman yang banyak kegiatan, yang banyak kesibukan ya Bro Mar ya. Nggak hanya ibu-ibu yang sibuk, nggak hanya karyawan yang sibuk, Yes. trader juga biasanya pakai fitur multi event ini ya. Jadi kita ada fitur baru di Brights namanya fitur multi event. Jadi kita bisa setting ya, kita kasih fasilitas order auto beli sama auto jual gitu ya di berbagai macam kondisi gitu ya dalam satu order. Jadi satu order bisa misalnya kita setting ingin beli di harga tertentu ketika harga tersebut menyentuh level resisten, atau mungkin beli ketika harga saham tersebut menyentuh level support gitu ya, atau ketika harga sahamnya reversal. Jadi ketiga kondisi tersebut kita bisa set dalam satu order gitu ya. Jadi ini sangat memudahkan sekali. Biasanya ibu-ibu yang mungkin sibuk ya, bisa pagi-pagi itu kan Bener, sibuk, rempong ya. Nyiapin bekal ya kan, bekal apa Bro? betul buat besok. Bekal Ya. buat besok. Nah, jadi Acara program brief ya, tetap ya. iya, Masuk jadi terus. kita bisa menggunakan fitur multi event di berbagai macam kondisi. Jadi nggak usah takut ketinggalan lagi. Kalau misalnya sahamnya naik, terus kita nggak sempat jual, kita pakai multi event auto jual gitu ya, otomatis gitu. Ya. Mantap banget nih Gia. Mungkin bisa ngajakin teman-teman yang rame nih, teman-teman Indo yang di sana juga buat investasi ya kan, ajakin pakai Brights juga, ajakin juga trading rame-rame pakai fitur multi event. Nah, ya kan tadi kita udah ngebahas nih sering pakai fitur apa aja segala macam ya kan. Nah, boleh nggak diceritain kayak pengalaman yang paling mengesankan selama investasi di BRI Dana Reksa Sekuritas tuh apa nih? Apakah mungkin dari program-programnya sangat membantu, memudahkan, atau dari fitur-fitur yang menarik? Gimana? Mungkin yang paling berkesan buat aku adalah karena aku trader, aku tuh suka ngikutin BB-nya, BB-BB-nya. Sorry, BBB 3 kali. 3 kali BBB. BBB. BBB-nya BRI Dana Reksa gitu. Jadi kayak biasanya aku tuh mantengin terus Instagramnya BRI Dana Reksa sekitar jam 15.50 jam segituan tuh mereka up story-nya si saham BBB. Jadi kayak aku bisa beli di sore hari, terus aku jual di pagi hari, dan senangnya adalah aku banyak dapat keuntungan dari situ karena mungkin kalau teman-teman ngikutin Instagramnya BRI Dana Reksa Sekuritas juga mereka tuh win-nya tuh banyak banget gitu sih. Ada yang bilang nih Bro, BBB bekal buat Bape. Bukan dong, bukan. Itu berbeda Bape ya. bekalnya Indomie pakai kotak. Sorry, iklan. Iya. Oke, itu menarik banget ya. Itu dia pengalaman investasi dari Gea. Walaupun jauh di Prancis, berjuang sendiri ya kan, dari banyak ketakutan hingga sekarang juga bisa sukses menggapai mimpi nih. Jadi nggak ada excuse sebenarnya Bro Mar ya Gea ya. Sesibuk apapun teman-teman sekalian, kalau ada kemauan pasti ada jalan, pasti ada celah. Apalagi ada aplikasi Brights ya kan, dan program-program dari Brights yang sangat membantu dan memudahkan kalian untuk berinvestasi. Betul, ada banyak sekali tadi program kita ya, mulai pagi sampai sore sampai ketemu malam kalau ada live gitu ya. Jadi teman-teman ikutin terus, stay tune terus ya di IG kita BRI Dana Reksa. Bener banget. Nah nih Gia, nih banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin sebelum kita bacain pertanyaan, kita yang nanya dulu kali ya. Kita kasih kuis dulu kali ya. Boleh. Mungkin kita boleh ulangin sedikit bahwa latar belakang Gia tadi juga ngelanjutin S2 di Prancis, juga sekarang berkehidupan ada di kota Dijon ya. Itu kurang lebih berapa lama Dijon ke ibu kota Paris tuh? 3 jam naik kereta. 3 jam. 3 jam kurang jam lebih. Iya, 3 jam kurang lebih. Jadi kayak Jakarta Bandung lah. Iya. Itu apa tuh? Argo Parayangan? Apa beda? Beda dong. Beda ya. Terus turun-turunnya kircon dia. Buset, salah. Oke, berarti sekarang berkehidupan di kota Dijon ya, sekitar 3 jam dari Paris. Terus udah gitu juga di sana udah hampir setahun ya kurang lebih ya Gea ya.
Udah Iya. fasih banget lah di bahasa Perancis. Nah, kita waktunya kuis dulu. Kita kuis dulu, kita kasih duit nih, kita bagi-bagi hadiah. Betul banget. Yes, oke, kita langsung aja kasih kuis yang pertama. Di manakah Gea melanjutkan studi S2 sekarang? Yuk, buruan Nah. teman-teman bisa langsung jawabnya di kolom komentar. Tadi juga udah disinggung ya, Bro Will ya. Yes, baru kita ulangi juga. Bisa langsung jawab di kolom komentar, ajakin teman-temannya juga. Ayo, boleh dijawab di manakah Gea melanjutkan studi S2 sekarang? Di negara mana? Ya. Nah, negara kita mana? juga bagi-bagi hadiah ya. 500.000 nih untuk 5 orang pemenang. Jadi Benar banget. Mantap. teman-teman nih yang paling cepat ya dan paling benar ya, teman-teman punya kesempatan dapat duit nih 100.000 ya, Bro ya, berarti ya. Yes, 100.000 per orang. Mungkin boleh dikasih Aku boleh clue ikutan nih nggak, Mas? negaranya apa nih? Boleh dikasih clue? Terkenal akan oh, ada namanya Eiffel Tower. Pasti tahu dong semua. Eiffel Tower, pasti tahu dong di mana, ya kan? Iya. Pasti tahu dong. Perapatan Ciamis. Nah, itu juga ada yang jawab tuh, Jalan Perancis Tangerang. Di mana tuh? Ada jalan Perancis di Tangerang, gue tahu. Ada. Oke.